Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quratul Ainiati Zahro, NIM E 2019-3149. Di sini saya akan menanggapi video presentasi dari rekan-rekan saya yang mana ditujukan sebagai tugas ujian tengah semester dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis. Saya akan menanggapi video presentasi dari teman saya yang bernama Mega Selvia, yang materinya mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid, keimanan, keadilan, nubuwah atau kenabian, khilafah atau pemerintah, dan ma'ad atau hasil. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Konsep yang memayungi semua ekonomi Islam yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi yang paling puncak karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi paduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai-nilai tauhid, keesaan Tuhan, adil seperti keadilan, nubuwah, kenabian, khilafah, pemerintah, dan juga hasil menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam. Prinsip tauhid yang selanjutnya. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya, sehingga dalam tingkat tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dari asma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perekonomian Islam, yang harus diperhatikan adalah mengenai bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi ekonomi yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Prinsip adil merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Allah dan juga Al-Quran sebagai misi utama para nabi yang diutus Allah. Penegakan keadilan ini termasuk keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia menekankan pentingnya adanya keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik, maupun sosial. Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapatkan bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah. Mungkin itu yang dapat saya tanggapi dari video Mega. Selanjutnya saya akan menanggapi dari teman saya Nurul yang materinya mengenai teori tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Pengertian dari tabungan adalah bagian dari pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan, dan tabungan biasanya disimbolkan dengan huruf S atau juga disebut dengan konsumsi agregat. Menurut Manzerkaf dan Umar bahwa pengeluaran yang berlebihan dilarang, penimbunan simpanan juga dikecam oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dapat dikatakan bahwa motivasi utama orang menabung di sini adalah nilai moral hidup sederhana atau hidup hemat, dan keutamaan tidak kafir, serta tabungan akan menolong umat Islam untuk lebih sering melakukan investasi sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial yang saat ini ada. Selanjutnya, pengertian investasi. Investasi adalah tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada. Istilah lain dari investasi atau nama lain dari investasi adalah akumulasi modal.
akumulasi modal atau pembentukan modal. Dengan demikian, di dalam makroekonomi, pengertian investasi atau akumulasi modal adalah berbeda atau tidak sama dengan modal dalam ekonomi makro. Investasi ada investasi bruto oleh perusahaan, yaitu jumlah nilai pasar dan bangunan-bangunan, dan juga peralatan-peralatan yang tahan lama serta perubahan di dalam nilai persediaan perusahaan. Yang selanjutnya saya menanggapi video presentasi dari teman saya, yaitu Dinsilmi Wulandari, dalam materinya yang berjudul Institusi Keuangan Publik. Keuangan publik adalah berkaitan dengan ketentuan pemeliharaan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintahan. Dalam sejarah Islam, keuangan publik berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat Muslim dan pembentukan negara oleh Rasulullah SAW. Jadi, keuangan publik menurut Islam itu berkembang saat umat Muslim itu saat Rasulullah membentuk sebuah negara yang mana umatnya adalah mayoritas Muslim. Keuangan publik Islam itu merupakan keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan dasarnya adalah untuk merelaksasikan adanya salah satu bidang dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam sangat komprehensif, yaitu menyangkut aspek material dan spiritual baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi tujuan ekonomi Islam itu tidak hanya terpaku dalam tujuan duniawi, tapi juga memikirkan untuk kepentingan dunia akhirat. Keuangan publik merupakan salah satu cabang yang membahas tentang pemeliharaan pengeluaran sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas dari pemerintah, dan membahas tentang sumber-sumber bisnis atau usaha pemerintah yang hasilnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi institusi keuangan publik ini dilakukan untuk menjalankan tugas-tugas dari pemerintah dan tujuan pada akhirnya tujuannya itu akan mensejahterakan rakyat. Jadi kita menjalankan tugas dari pemerintahan atas dasar perintah dari pemerintah, lalu kita menjalankan, tapi kita juga tidak melupakan sumber-sumber hukum Islam yang kita pelajari sebagai umat Islam. Jadi kita tidak meninggalkan pokok-pokok Islamnya, nilai-nilai Islamnya, jadi kita tidak melupakan hukum Islam yang ada. Instrumen pembiayaan publik itu tentang zakat, aset, dan perusahaan negara negara atau goroj juga. Kemudian saya menanggapi video presentasi dari teman saya Tessa Aulia Manda, yaitu mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dan penerimaan maupun pengeluaran keuangan negara. Sebagai negara Indonesia yang merdeka memiliki wadah untuk menjalankan terkait dengan kebijakan fiskal sendiri dan dikenal dengan sebutan anggaran pendapatan dan pembiayaan atau biasa kita sebut dengan APBN. Kebijakan fiskal dalam Islam yaitu suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat. Kebijakan fiskal bukan hanya sebagai kebutuhan untuk memperbaiki ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi juga lebih ke penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Sementara dalam Islam, anggaran pendapatan negara hampir sama dengan perekonomian konvensional, tetapi penggalian sumber-sumber dananya didasarkan pada syariah. Terhadap pengaturan pendapatan publik
Dan Rasulullah merupakan kepala negara yang memperkenalkan konsep baru di bidang ekonomi atau keuangan negara pada abad sekitar ke-7, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu lalu dibelanjakan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh negara, dan status harta tersebut merupakan milik negara, bukan milik individu. Sementara untuk tempat pengumpulan dana tersebut disebut dengan Baitul Mal atau bendahara suatu negara. Fungsi kebijakan adalah fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian. Di dalam hal alokasi digunakan sebagai sumber-sumber keuangan negara, sedangkan kalau distribusi itu menyangkut kebijakan negara dan mengelola pengeluaran dan pendapatan, mekanisme ekonomi yang adil di masyarakat, dan stabilisasi untuk menciptakan perekonomian yang adil. Kurang lebihnya seperti itu. Saya meminta maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.